Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asir hak yang nomor 10. Hak ini banyak, cuma disebutkan oleh beliau, yaitu seperti dengan ini hak yang paling pokok. Hakku ghairil muslimin, haknya orang-orang yang bukan Islam. Haknya orang Islam dari 6 ya. Ini haknya orang selain muslim. Namanya orang muslim bagaimana bermanfaat untuk orang tidak muslim. Makanya Allah menjadikan yang banyak di dunia ini orang muslim. Di sensus orang muslim lebih banyak daripada orang kafir. Karena Islam itu adalah istislam, berserah diri pada Allah. Ghairul muslim, adapun orang selain muslim, yasmalu, mencakup siapa saja. Pertama, jami' al-kafir, orang kafir bukan orang Islam, baik orang munafik. Orang munafik itu menyembunyikan keimanannya, menampakkan keislaman, itu namanya kufur. Manakah dinamakan nafaqah, itu menyembunyikan seperti, yaitu binatang apa yang ketika daunnya dia kuning itu kuning, hijau itu hijau, apa itu? Bunglon ya. Jadi orang munafik diumpamakan seperti nafaqah, ya, yaitu binatang atau burung ketika dia yaitu di tempat yang daunnya kuning jadi kuning dia, supaya orang lain tidak bisa menangkap dia. Ketika masuk yaitu ke hijau, dia hijau. Dan itu kebesaran kekuasaan Allah. Jangan kita faham. Ghairul muslimina, siapa yang bukan muslim itu yasmalu jami' al-kafirin, mencakup semua orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak bersyahadat la ilaha illallah, tidak bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, seperti orang Yahudi, itu kafir dia. Maka Allah telah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidaklah pernah berhenti orang kafir dari ahli kitab. Orang kafir itu, orang Yahudi itu menuhankan siapa? Ya, Uzair. Faqalatul yahudu Uzair bin Allah. Bagaimana Uzairnya Allah? Uzair itu adalah orang yang soleh. Kalau berlebih-lebihan dikatakan Allah. Demikian juga orang asli mengatakan Isa ibn Allah. Ya, Isa anaknya Allah. Allah Ta'ala mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa hum asnafun arba'an. Maka orang kafirnya ada 4 macam. Yang paling banyak harbiyun, suka merangi. Ya, kalau kita hidup di tengah daerah yang banyak orang yang kalah, ya, yang banyak kafirnya, lebih baik kita hijau. Karena kezaliman mereka, karena kesombongan mereka. Tapi ada yang nomor 2, wa musta'manun, orang kafir yang dijamin aman. Mana orang kafir tongkar dengan orang kafir, namanya kufur kan kufur. Nah, sehingga orang yang kalah ini dia hijrah menuju ke negara Islam, itu namanya musta'man, minta dijamin aman. Maka orang Islam boleh. Tetapi kamu kalau masuk negara ini, kamu harus yaitu beradab dengan adab Islam. Walaupun kamu tidak masuk Islam, maka tidak boleh berpakaian meniru kaum muslimin. Sebab dibedakan ini kufur, itu namanya kufur zimmi. Dan juga ketika dia bermuamalah, maka tidak boleh yaitu mengganggu orang Islam. Tidak boleh menampakkan yaitu adat-adat kekufuran.
karena dia masuk dalam Islam. Walaupun dia masuk, kalau sudah masuk Islam itu saudara kita. Kalau sudah masuk Islam saudara kita, kalau dia membunuh ya dibunuh, kalau dia mencuri ya dipotong tangannya, sebagaimana hukum orang Islam yang mulai awal. Inilah baiknya saja dibunuh. Berbeda dengan orang Islam masuk dalam orang kafir dibunuhnya. Tapi tidak, kita ketika sudah orang kafir minta perlindungan kita lindungi. Nanti ada ayatnya. Yang nomor 3, wa mu'ahadun. Kafir mu'ahad ada 4 macam. Kalau mu'ahad maka menjalin perjanjian kejahatan senjata. Terutama kalau orang kafir banyak sekali dia mau menyerang kita jumlah sedikit, maka perjanjian senjata. Dan ini pernah dia perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian itu aman. Dan perjanjian itu harus tertulis berapa tahun, berapa bulan. Dan kalau ada pelanggaran maka yang melanggar hukum. Ini bolehnya kita perjanjian dengan orang kafir dalam masalah keamanan dalam satu negeri. Tapi perjanjian yaitu agama tidak boleh. Makanya tidak ada perbandingan agama. Agama yang diminta oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Dulu kita pernah diajar perbandingan agama pada waktu sekolah di fikih. Ternyata kita tahu itu misi-misi orang tidak benar. Agama itu tidak boleh dibanding. Karena inna dina indallahi Islam. Baik, nah ini yang kita pahami. Jadi orang kafir ada yang suka merangi, ada yang minta dijamin keamanan dia karena dia dikejar oleh kawannya sehingga berlindung negara orang Islam. Yang nomor 3 ada al-mu'ahadun, perjanjian. Kamu masuk negara ini sebagaimana saya yaitu kaum saya masuk ke negaramu harus ada perjanjian tertentu. Ini boleh. Yang nomor 4 wa dhimmiyun. Kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang yang dia orang kufur ketika bertengkar dengan saudaranya. Ya, kemudian tidak mampu, akhirnya dia hijrah, minta perlindungan kepada negara Islam. Tapi oleh pemimpin kaum muslimin dibolehkan dengan syarat ada perjanjian. Ya, harus mentaati peraturan kaum muslimin, walaupun dia tidak masuk. Dan juga diupayakan mau dia masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam bukan kafir ini lagi, tetapi saudara kita. Nilai indahnya dalam Islam, bukan serampangan menghukum orang, tetapi ditinjau dari sisi din. Wa amal musta'manun, ada pun orang minta dijamin aman di negerinya, falahum alaina haqqul himayah, maka mereka itu punya hak kepada kaum muslimin untuk dijaga kehormatan dia. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dicaci, kecuali kalau mereka berbuat zalim maka dihukum karena sebab kezaliman mereka. Fil waktu, dan ada waktunya. Ya, namanya al-musta'manu, orang kafir minta perlindungan keamanan dari kaum muslimin. Nah, kamu berapa bulan? Dan kalau kamu melanggar, kamu dihukum begini. Harus ada catatan. Dan juga kita tidak boleh ketika sudah minta perjanjian, membuat perjanjian kita aman, kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh mencuri harta dia, tidak boleh menzalimi istrinya, tidak boleh kita bohong pada mereka. Karena orang mukmin adalah orang yang dipercaya oleh Allah. Fil waktu, harus ada ketentuan waktunya. Ini untuk orang yang musta'manun, yang minta jaminan aman dari musuh. Wal makan, dan juga tempatnya harus ditentukan oleh wali muslimin. Tidak boleh minta tempat sendiri. Al muhaddadina, yang ditentukan li ta'minihim, keamanan mereka. Jadi kalau orang itu orang kafir, dia minta perlindungan dari kaum muslimin. Ketika orang kafir masuk mau membunuh temannya, ini tidak boleh. Kita yaitu kaum muslimin yang punya kekuasaan wajib menolak mereka. Ini kebaikan Islam yang harus kita pahami. Dengan dasar ayat dan surat At-Taubah ayat nomor 6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablighu ma'manahu. Wa in ahadun, jika ada salah satu minal musyrikin, adalah orang musyrik, istajaraka, yang minta perlindungan kepadamu,
ada orang kafir minta perlindungan pada kita, kita lindungi dengan syarat itu. Fa'ashiruhu, maka lindungilah hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar firman Allah. Jadi kalau ada orang kafir mau hijrah buat kita, ajar Quran. Ya, beri pelajaran hadis. Dan itu membantu mereka, bukan kita menganiaya. Supaya mereka menjadi baik, mengerti bahwa Islam menolong si dia. Jadi bukan dianiaya, bukan dipukul, bukan dipenjara, tetapi diajari Quran. Ya, diajari pula baca hadis. Ya. Makanya banyak negara-negara Islam yang senang orang kafir itu tinggal di situ karena merasa aman dia. Summa ablighu ma'ana, kemudian sampaikan kepada tempat yang aman, ya. Jadi supaya dia tidak diganggu oleh orang-orang kafir yang lain, kita carikan tempat yang aman. Dan kita kaum muslimin bertanggung jawab atas karena mereka meminta perlindungan pada kaum muslimin. Inilah indahnya Islam kaum muslimin. Kalau kita pelajari ini, dan ini juga termasuk bagian kehidupan kita dalam masyarakat. Kemudian ada masyarakat yang ada orang agama yang lain, ya. Kita bisa berbuat baik kepada sini. Pertama, berbuat baik dalam urusan ini. Yang nomor dua, mungkin kita mengajar bahwa Islam tidak memaksa. Silakan, Islam nurul sholat. Ya. Mungkin dia bisa melihat amal ibadah kita, tertarik, dia siap. Banyak dulu saya ketika yaitu ditugaskan di Papua, Bintuni, itu banyak pekerja dua. Satu orang Bayrul Islam, yang nomor dua orang Muslim. Orang Muslim itu kalau dia kerja itu Senin dan Kamis siang. Dan dia biar kalau waktu jam 3 itu sarapan semuanya. Orang Muslim diletakkan sendiri, orang kafir sendiri. Tapi mereka orang Islam makan sedikit kok kuat. Kok bisa siang? Tertarik mereka. Bukan Muslim, iya. Karena buat kekuatan saja bukan diberi Allah. Akhirnya banyak masuk Islam. Subhanallah. Dan juga akhirnya mereka sholat. Bahkan juga sholat minta dibimbing oleh orang Muslim yang bisa sholat. Itu kebaikan kita kalau kita bisa bergaul dengan mereka dan kita menjadi contoh yang baik. Karena Allah telah menjadikan orang mukmin suri teladan yang baik bagi orang kafir. Selanjutnya, wa amal muahaduna, adapun orang-orang yang mengambil perjanjian, jika perjanjian dengan orang Muslim, falahum alainal wafa, maka kita wajib menunaikan janji mereka. Jangan kita mengkhianati. Karena al-waqtu dain, janji itu hutang. Bi'ahdim, dengan janji mereka, ilal muddati, sampai waktu yang ia inginkan. Baik, aku akan lindungi kamu di negeri ini berapa bulan. Bahkan juga kalau mungkin dia bisa membayar pajak, namanya upeti, al-makis, kuring. Seandainya mereka merasa takut, bagaimana saya tinggal di sini, saya akan bayar pajak, kemudian berapa dan saya dijamin keamanan saya tidak diganggu. Boleh. Tetapi dengan syarat orang yang hijrah kafir kepada kaum muslimin tidak boleh mengembangkan misi dakwah mereka. Bahkan wanitanya pula tidak boleh memakai pakaian yang buka aurat, karena dia harus di kalangan kaum muslimin. Walaupun dia tidak buka aurat ini karena malu dengan kaum muslimin, tidak mengapa. Tapi dia harus jangan sampai mempengaruhi orang Islam. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab ketika ada orang yang hijrah yang mau masuk negara Islam diwajibkan istrinya harus tutup muka dan harus bajunya tidak boleh yaitu menyimpang daripada bajunya kaum muslim, karena manusia tertarik dengan keindahan badan, keindahan baju pula. Allati jara al-ittifaqu 'alaiha, yang mana terjadi kesepakatan antara orang muslim yang di tempat orang kafir tersebut, bainana wa bainahum, antara kita dan mereka, madamu mustaqimina lana, selagi mereka istiqamah di atas janjinya. Tapi kalau menyelisih berat dihukum. Orang muslim tidak boleh menyelisih janjinya orang kafir, orang kafir tidak boleh menyelisih janjinya orang muslim. Nah, maka mustaqimin lana 'alal ahdi, selagi dua kelompok ini istiqomah dalam janjinya, lam yang buduna syai'an, tidaklah mereka melanggar janji kita, walam yu'inu ahadan alaina, dan tidak tolong menolong untuk menghancurkan diri kita.
Tidak boleh ketika mereka hijrah di kaum muslim lalu membuat rekayasa, membuat fitnah atau mendakwai orang-orang muslim, tidak boleh. Kalau tahu maka hendaknya dipulangkan. Walam yat'anu fi dinina, dan mereka tidak mencela agama kita. Di luar negeri banyak kita tahu di Swedia Quran dibakar apa. Itu tidak merugikan kaum muslimin. Ya, tetapi makanya kita dilarang pergi ke negara kafir. Ya, larangan itu larangan mutlak sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Karena kita dilarang meniru orang kafir, dilarang pula meniru orang muslim. Makanya ketika orang muslim dia pergi ke negara barat, pulang itu membawa ya ini bajunya Swedia, bajunya yang ditulis. Dan juga mereka punya adab, bahkan juga memuji orang kafir. Bagaimana orang kafir dipuji? Orang Allah Ta'ala muliakan orang mukmin. Ini bahayanya bagi orang yang tinggal di negara kafir, kecuali tinggal di negara kafir itu berdakwah dia dan sanggup merubah diri. Kalau tidak sanggup maka terpengaruh, wajib kita pulang. Karena manusia lebih terpengaruh kepada kejahatan daripada terpengaruh kepada kebaikan. Kemudian dijelaskan di sini pula, walam yat'anu fi dinina, dengan syarat mereka tidak mencela agama kita. Itu berdasarkan ayat, illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu mengambil perjanjian pada orang musyrik, summa la yanqudu syai'an, kemudian tidak menyelisih janji mereka. Baik, waktu berluhur, insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya sampai selesainya kitab. Baik, barangkali ada ditanya kembali sebelum kita azan atau melanjutkan suara azan. Assalamualaikum